Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mulai hari kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Terambil dari Mazmur nomor 114, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, renungan pada hari ini saya gunakan analogi padang gurun. Mari sejenak kita baca ayat yang pertama dan juga ayat kedua dan juga ayat yang ketujuh. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kekudusannya, Israel wilayah kekuasaannya. Ayat ketujuh, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Mazmur ini termasuk dalam Mazmur pujian, Mazmur Halel, yang biasanya dinyanyikan untuk merayakan Paskah. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel bisa mengingat kembali perbuatan Allah yang besar yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di dalam Mazmur ini, pemazmur menuliskan berbagai kejadian ajaib yang dilalui Israel, mulai dari Mesir sampai digiring oleh Allah menuju tanah perjanjian. Sebuah proses yang sangat panjang yang harus dilewati oleh bangsa Israel. Tetapi hari ini kita mau lihat ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, padang gurun adalah tempat yang berbahaya, tempat yang gersang, kering. Bayangkan kalau kita ada di sana, mungkin segala sesuatu yang kita butuhkan itu sangat kita rindukan. Segala kebutuhan mungkin saja tidak tercukupi, dan memang benar padang gurun dapat kita katakan bukan tempat ideal bagi manusia untuk dapat hidup. Di dalam pergumulan hidup kita dapat menyebut itu sebagai padang gurun, di mana ada kehausan, di mana ada kekeringan di dalam hati kita, di mana ada keputusasaan ketika kita menjalani hidup yang serupa dengan padang gurun itu. Tapi di dalam Mazmur ini kita diingat kembali di dalam masa-masa Paskah untuk mengingat perbuatan Allah melalui bangsa Israel. Lalu kita berkaca perbuatan Allah di dalam hidup kita. Ayat 3 dan ayat keempat, ini adalah peristiwa yang sangat terkenal ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tentara mengejar dan juga mereka harus dibatasi oleh Laut Teberau. Kondisi terjepit, tetapi Allah menolong mereka. Lalu di ayat yang ketiga B, Sungai Yordan berbalik ke hulu. Ini adalah peristiwa ketika sedikit lagi bangsa Israel menginjakan kaki ke tanah Kanaan. Mereka berhadapan dengan sungai yang arusnya sangat deras, tetapi di situ Allah menuntun mereka, Allah menolong mereka. Ketika para imam menginjakkan kaki di tepian sungai itu dalam bahasa pemazmur berbalik ke hulu. Dan peristiwa yang ketiga adalah gunung-gunung melompat. Ini menggambarkan sebuah kejadian bangsa Israel bertemu dengan Allah di kaki Gunung Sinai, di mana Allah dalam kuasanya, di dalam Keluaran dicatatkan bahwa awan gelap menutupi seluruh awan, petir. Biasanya pada masa dulu kekuatan Allah, alam itu mencerminkan kekuatan dan juga kekuasaan Allah. Nah Bapak Ibu, dalam setiap perjalanan itu, kalau kita ingat, mereka terjepit, mereka menghadapi bahaya, mereka tidak mampu untuk melangkah lebih lanjut, tetapi di sana kita melihat ada penyertaan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Melihat banyak masalah yang kita lewati, banyak masalah yang hadir di dalam hidup kita, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah masa depan, masalah pendidikan, yang mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari sedang alami pada saat ini. Tetapi melalui Mazmur ini kita diajak untuk mengingat kembali
bahwa kita sampai saat ini itu karena pertolongan Allah. Kok bisa ya kita melewati berbagai pergumulan yang sangat berat di dalam hidup kita? Kok bisa? Itulah yang pertanyaan yang harus kita renungkan. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa sumber pengharapan kita ada di dalam Allah. Di ayat yang ke-7 dan 8, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak Ibu, bangsa Israel dalam bahasanya disebutkan bahwa mereka itu ditarik keluar dari antara bangsa-bangsa, dipilih dan dikuduskan oleh Allah, menjadi role model bagi bangsa-bangsa lainnya, bagaimana mereka hidup memuliakan Allah. Sehingga di tengah kesulitan yang bangsa Israel alami, Allah dengan sabarnya menunjukkan pertolongannya, menunjukkan dirinya, akulah Allahmu dan kamulah umatku. Begitu juga dengan kita. Allah menunjukkan dirinya, akulah Allahmu dan kamulah umatku. Di tengah kesulitan kita ada pertolongan Allah. Dan sumber pengharapan umat pilihan Allah, yaitu kita semua, hanyalah kepada Allah. Bapak Ibu, ingat kejadian ketika bangsa Israel kehausan, Allah memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu sehingga dari sana terpancar air, sehingga bangsa itu bisa minum. Bukankah seringkali di dalam pergumulan kita sering mengeluh kepada Allah? Salah atau tidak? Tidak. Sepatutnya memang kita mengeluh kepada Allah, tetapi bukan mengeluh tanpa alasan, karena kita tahu sumber pengharapan kita satu-satunya hanya Allah. Dan kita tahu bahwa hanya Allah sendiri yang dapat menolong kita. Bapak Ibu Saudara, kisah bangsa Israel serupa juga dengan kisah kerohanian kita. Bagaimana Allah itu tahu kalau kita itu sedang dibelenggu, sedang terkurung di dalam padang gurun dosa, sehingga Ia hadir di tengah-tengah dunia ini dalam pribadi Yesus Kristus, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita dimungkinkan untuk hidup memuliakan Allah. Kitalah umat pilihan Allah, role model yang Allah harapkan supaya kita bisa menjadi alatnya, menyaksikan kemuliaan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, maka pelajaran di pagi hari ini, Allah sumber pertolongan kita satu-satunya. Yang kedua, Allah sumber pengharapan kita satu-satunya. Kalau kita ada sampai hari ini melewati banyak masalah, padang gurun kita belum berakhir. Masih banyak padang gurun yang harus kita lewati. Tetapi kita berpegang pada Allah yang menolong dan Allah yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup kita. Semangat menjalani hidup, berpegang pada Allah. Tuhan Yesus memberkati.